Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang menjadi ketua di lokal ini siapa? Siapkan dulu ya. Siap, Brad. Hormat, Brad. Tegak, Brad. Baro'ah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabdi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Afgan, hadir. Asifah, ada. Aslam, Aila, Aziza, Diva, Fauzan, Fauzia, Ferdian, Gema, Fafid, Hafiza, Pindah, Hana, Asif, Asia, Asri, Muhammad Hanif, Reza, Naila, Naisha, Nur, Raja, Raisya, Rafina, Reski, Sabila, Salwa, Silsi, Siti, Syafa, Syarifah, Taufik, Zahratul, Zifana. Berarti lokal ini yang tidak hadir 3, yang 1 pindah, yang 2 sakit ya. Yang lain gimana kabarnya, sehat? Sehat. Untuk besok karena cuaca kita kurang mendukung, jangan dibiasakan kalau hujan jangan hujan-hujan, kalau panas jangan terlampau panas, hujan panas-panasnya. Nah, sekarang kita memasuki materi. Sebelumnya Ibu mau bertanya. Pada minggu sebelumnya kita kan udah belajar. Apa materi kita minggu kemarin? Sholat fardu, 5 waktu. Dan Ibu akan mengulangi sedikit. Apakah masih ada yang ingat atau ada yang lupa? Apa itu pengertian sholat menurut
sah? Apa? Berdoa meminta kebaikan. meminta kebaikan. Kalau menurut istilah Semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari yang dibilang salam. ya, suatu perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan Salam. dalam melakukan sesuatu itu harus ada dasar yang memperkuatnya. Dalam sholat fardu ini dasarnya terdapat di mana? Al-Baqarah ayat 5. Terus surat apa lagi? Terus surat apa lagi? An-Nisa 103. Dalam melakukan sholat sama dengan yang lain harus ada syarat yang harus kita penuhi. Dalam melakukan sholat fardu ini ada berapa syarat yang harus kita penuhi? 4. Harus syarat. Syarat apa? Ya, syarat wajib dan syarat sah. Dalam melakukan syarat sah itu apa aja yang ada? Masuk waktu sholat, terus apa lagi? Suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat. Berarti banyak yang dipentingkan ya tentang syarat yang harus dipenuhi dalam syarat sah. Selanjutnya itu dalam melaksanakan sholat itu kita kan harus ada rukun. Rukun dalam melaksanakan sholat ada berapa? 13. Dalam melaksanakan sholat itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Sujud. Apalagi? Bacaan sholat, terus aurat, ya. Perbedaannya itu ada 4. Yang disebut tadi kan ada 3. Sujud, ruku. Sujud, ruku itu kan termasuk dalam satu golongan. Yaitu bacaan, setiap itu aurat. Dalam melakukan sholat itu harus ada sunnah yang ada. Ada berapa sunnahnya? Ayo, ada yang tahu sunnah apa? Ada yang tahu? Sunnah abad sama sunnah? Iya, haina. Apa itu pengertian sunnah abad? Perkara sholat yang lupa yang harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, sekarang kita memasuki materi baru. Ada yang tahu materi kita hari ini? Ya, sholat berjamaah. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memperlihatkan KD-nya. KD apa aja yang akan kita bahas pada materi hari ini. Ada yang bisa mau membacakan? Yuk, ada yang bisa? Ada yang mau? Ayo. 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 Ada yang mau? Kalau tidak, kita akan baca bersama-sama. Ayo. Yang pertama, KD 3.1.4 mengkategorikan bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam salat berjamaah. KD yang kedua, siapa mau membacanya? Ada? Nah, KD kedua 3.4.2 yaitu membahas tentang menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan dan atau tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya itu materi yang kita bahas hari ini yaitu perbedaan sholat munfarid dan sholat berjamaah. Seterusnya syarat sah imam dan makmum. Seterusnya posisi imam dan makmum. Tujuan kita
belajar hari ini yaitu agar peserta didik dapat mengetahui pengertian sholat berjamaah, dasar hukumnya, dasar hukum, mengelompokkan syarat menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Yang terakhir yaitu posisi atau tempat berdirinya imam dan makmum dalam pelaksanaan sholat entar. Ya. Yang pertama, pengertian. Sebelum memasuki lebih dalam, ada yang tahu apa itu pengertian sholat berjamaah? Ada yang tahu? Ya, sholat yang dikerjakan satu orang atau lebih. Itu menurut bahasa atau sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Seterusnya menurut istilah apa? Sholat berjamaah? Iya, sholat berjamaah itu sholat yang dikerjakan lebih dari 2 orang. Salah satunya menjadi makmum dan yang lainnya menjadi salah satunya menjadi imam dan lainnya menjadi makmum yang telah ditentukan. Selanjutnya kita memasuki dasarnya. Ada yang tahu dasar sholat fardu? Terdapat di mana aja dasar yang bisa kita jumpai? Ya. Kalau dasar tentang sholat berjamaah ini terdapat surah An-Nisa 102. Ada yang bisa berinisiatif untuk membaca pertama? Surah An-Nisa 102. Ayo, siapa yang mau? Ya, baca. Ada yang mau? Masa ya? Cowok ke sebanyak ini. Ayo, yang satu aja, satu orang. Ayo. Yuk, baca. Baca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahum sholata faltaqum ta'ifatun minhum dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka. Iya. Artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka yang dimaksud di sini sahabat dari Nabi. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Ada yang tahu apa maksudnya? Ada? Ada. Maksudnya di sini, ketika Muhammad hendak melaksanakan sholat, dia berada di tengah-tengah sahabatnya dan dia hendak melaksanakannya dengan secara bersama-sama atau sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Ada? Sampai di sini paham semua? Paham. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang syarat sah imam dan makmum. Sebelum memasuki lebih dalam, ada yang tahu apa aja yang termasuk syarat sah menjadi imam? Berarti banyak yang tahu ya apa aja syarat yang harus dimiliki oleh imam. Nah, ini ada sedikit lagi tambahannya. Imam harus berdiri lebih depan daripada makmum. Seterusnya tidak mengikuti gerakan makmum. Ada yang tahu apa sebabnya tidak mengikuti gerakan makmum? Tidak. Karena imam berdiri di depan makmum.
imam dia berdiri depan makmum dan imam tidak mengetahui apa aja gerakan yang dilakukan oleh makmum di belakangnya. Seterusnya imam meluruskan saf makmum. Ada yang tahu gimana cara imam meluruskan saf makmum? Ya, sebelum melaksanakan sholat itu imam kan melihat ke belakang. Imam meminta kepada makmumnya saf lurus dan rapat ya. Berarti pas melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kebanyakan kita sudah mendengar semuanya. Selanjutnya itu imam harus laki-laki. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid ada laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan pertama kali itu untuk menjadi imam itu laki-laki. Seterusnya perempuan yang hendak menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi makmum perempuan saja. Sama kayak sholat berjamaah, cuman di sini perbedaannya cuma kaum perempuan. Kalau perempuan melaksanakan sholat berjamaah, maka makmum dan imamnya perempuan semua, karena tidak ada laki-laki di dalamnya. Seterusnya itu orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Yo, ada yang tahu apa maksudnya? Yo, ada? Tidak. Maksudnya di sini orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Maksudnya kita dalam melaksanakan sholat berjamaah kita berimam kepada orang lain dan kita yang jadi makmum tidak boleh menjadi imam karena kita mengikuti imam yang di depan. Kita sebagai makmum itu cuma mengikuti gerak-gerik imam yang ada di depan. Paham sampai sini? Ayo, kalau kita uji entar dari sampai mana kepahamannya, nggak salah kan? Nggak kan? Ya, selanjutnya itu memasuki syarat sah menjadi makmum. Sebelum memasukinya, ada yang tahu apa aja syarat sah menjadi makmum? Apa lagi? Makmum itu yang pertama yang harus kita miliki yaitu memiliki niat untuk mengikuti imam. Kita melaksanakan sholat itu memiliki niat itu karena kita mengikuti imamnya yang berada di depan kita sebagai makmum di belakang. Seterusnya itu apa tadi? Makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak-gerik, tidak boleh mendahulukan imam. Kita dalam melaksanakan sholat itu harus mengikuti gerak-gerik imam. Kalau ada gerakan yang berlebihan dari imam, kita tidak boleh mengikutinya. Dan kita juga sebagai makmum tidak boleh mendahului imam dalam melaksanakan sholat, karena imam yang ada di depan itu merupakan sebuah pemimpin bagi kita. Kita tidak boleh mendahuluinya. Seterusnya itu makmum harus mengetahui gerak-gerik imam, baik secara langsung maupun perantara. Kita sebagai imam itu seringkan dalam melakukan sholat itu tidak terdengar sampai ke belakang. Kebanyakan kita dalam melaksanakan sholat kayak gitu melalui perantara, melihat orang yang ada di depan kita. Misalnya pas ruku itu kita kan tidak terdengar sampai ke belakang, maka kita mengikuti gerakan yang ada di depan. Itu tandanya mengikuti melalui perantara. Ya, selanjutnya itu makmum harus berada dalam satu bangunan atau tempat imam berada. Orang yang bermakmum dalam rumahnya, walaupun bersebelahan dengan masjid atau tempat salat, maka salatnya tidak sah. Ada yang tahu apa maksudnya? Berada di dalam satu ruangan. Ada?
Ya, kayak gini. Kita melakukan sholat itu harus berada di dalam satu tempat. Misalnya kita melaksanakannya di masjid. Ini masjid. Ini perkarangannya. Karena di dalam udah penuh di dalam, maka dilanjutkan di luar atau di halaman masjid. Karena sudah penuh semua, ada sebagian yang melaksanakan di perkarangan rumah yang bersebelahan dengan masjid. Di sini ada rumah, di sini juga lapang halamannya. Orang melaksanakannya di sini, sholatnya itu tidak sah lagi. Ada yang tahu apa sebabnya? Bukan. Yuk, ada yang tahu? Tidak, kayak gini. Kita melakukan sholat itu harus ada satu tempat, yaitu di perkarangan masjid semua, di luar maupun di dalam. Kalau udah melewati batas masjid atau yang sering kita jumpai itu kayak pagar pembatas masjid dan halaman yang lain. Di luar ini ada pagar dan di sini rumah orang. Kita melaksanakannya di sini rumah orang ini, maka itu sholatnya tidak sah. Karena kita melaksanakan sholat itu udah di tempat lain, tidak dalam satu tempat lagi, di dalam masjid ini tadi, di kawasan masjid. Yuk, sampai sini paham? Paham. Nah, materi selanjutnya kita yaitu tentang posisi makmum dan imam. Posisi makmum dan imam. Ada yang bisa pertama? Apa maksud dari gambar yang pertama? Yang pertama ini dua orang laki-laki, gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat berjamaah? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa apa? Apa maksud dari gambar yang nomor 1? Dua orang laki-laki, gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Ada yang bisa? Ada? Kok malu-malu semua? Ayo, pasti bisa. Yang cowok gimana? Yang cowok atau laki-laki gimana? Ada yang tahu? Maksudnya di sini, kalau dua orang laki-laki, maka posisi berdirinya bersampingan dengan imam atau di sebelah imam. Paham? Kok hilang suaranya? Paham apa yang dimaksud tadi? Paham. Yuk, siapa yang mau menjelaskan lagi? Apa maksudnya tadi? Gambar nomor 1. Ayo. Ada yang mau? Ayo, kan sudah dijelaskan tadi, tinggal mengulangi. Kita tambah satu lagi. Yang kedua, 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki atau lebih, gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Ya, keluarin suaranya lagi. Yuk, gimana? Ayo. 1 di depan dan 3 di belakang. Iya, 1 di depan dan 3 di belakang. Maksudnya 1 menjadi imam di depan dan yang lebihnya menjadi makmum. Paham? Yang lain gimana? Paham. Jangan paham-paham aja. Ntar pas kita mencobanya tidak dapat. Yang ketiga, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Iya, di depan dan di belakang. Di depan yang menjadi imamnya laki-laki dan perempuan di belakangnya menjadi makmum. Yang keempat, 4 laki-laki dan 1 perempuan atau lebih. Gimana posisinya? Ayo, ada yang bisa? Ada? Ada yang bisa? Maksudnya 2 laki-laki dan
laki-laki dan satu perempuan atau lebih, posisi dia dalam melaksanakan sholat itu, satu menjadi imam, yang satu lagi menjadi makmum berdiri di samping imam. Seterusnya perempuannya berdiri di belakang yang menjadi makmumnya. Ayo, ada berapa tadi kita bahas? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba, siapa yang mau mencobakan di mana posisinya? Posisi dari yang 4 kita bahas tadi, di mana yang lebih paham kita? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3. Yuk, jelaskan kayak gimana tadi? Itu ya sebagai makmum. Itu kan posisinya satu laki-laki dan satu perempuan. Yang lain ada yang bisa? Ada yang bisa? Yuk, yang laki-laki lagi. Ayo. Kan udah 4 tadi. Nomor 3 udah dibahas sama perempuan. Laki-laki lagi. Masa ya kalah laki-laki sama perempuan? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Kenapa malu semuanya laki-lakinya? Ayo. Jelaskan apa yang maksud dari 4 gambar tadi. 4 kan sudah dibahas sama 1 sama bagian perempuan. Ini 3. 1 aja, cukup 1. 1 aja. Ayo. 3 orang laki-laki atau lebih. 1 di depan sebagai imam dan 3 laki-laki lainnya menjadi makmum di belakang. Iya, betul. 3 orang laki-laki atau lebih, salah satunya menjadi imam di depan, yang lebihnya menjadi makmum yang berdiri di belakang imam. Gambar yang kelima, 2 orang perempuan. Gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Ayo, gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Sama kayak gambar yang nomor 1 tadi. Tadi kan 2 laki-laki. Sekarang 2 perempuan, gimana posisinya? Iya, bersebelahan atau berdiri di samping imam. 3 orang perempuan atau lebih, gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? 3 atau lebih. Sama kayak kayak laki-laki tadi. Laki-laki tadi berdiri. Ya, ada 3 orang atau lebih. Gimana posisinya? Ya, 1 menjadi imam dan yang lebihnya menjadi makmum di belakang. Karena di sini yang dibahas adalah perempuan, maka semuanya perempuan, baik imam maupun makmum perempuan. Selanjutnya itu nomor 7, beberapa laki-laki dan perempuan. Gimana posisinya dalam pelaksanaan sholat? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Oh, ada suaranya? Ayo. Raja bisa? Maksudnya di sini beberapa laki-laki dan perempuan. Karena kita melaksanakan sholat berjamaah dengan laki-laki, maka imamnya harus laki-laki. Dan seterusnya makmum. Makmum laki-laki berdiri di belakang imam. Selanjutnya makmum perempuan berdiri di belakang imam, makmum laki-laki. Paham? Paham. Yang terakhir, bila ada anak-anak dalam melaksanakan sholat berjamaah, gimana posisinya? Gimana posisi kita dalam pelaksanaan sholatnya? Ayo, ada yang bisa?
Maksudnya di sini sama kayak sholat sebelumnya, beberapa laki-laki dan perempuan posisinya sama, cuman ditambahkan lagi dengan anak-anak tadi. Kalau anak-anaknya yang berada di masjid itu laki-laki, maka posisinya berada di samping makmum laki-laki. Kalau makmum laki-lakinya udah penuh sampai ke ujung, maka makmum untuk anak-anak tadi berada di belakang. Siap itu, makmum perempuan baru berada di belakang makmum laki-laki yang anak-anaknya. Sampai sini paham? Paham. Ayo. Apa aja yang tadi yang kita bahas dari yang pertama? Apa aja? Ya, yang pertama pengertian, yang kedua dasar, yang ketiga garak sah imam dan makmum, yang keempat ya posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Karena sudah bilang paham semua, ibu akan mengujinya. Kita mau bikin latihan. Bisa? Bisa, ayo. Semuanya keluarin buku catatannya. Kan bikin buku catatan aja. Ayo. Ya? Soal latihan kita cuma ada 5. Ada 5. Ibu akan mengujinya melalui latihan ini. Materi yang kita bahas tadi, apakah masih ada yang ingat? Kita kan baru membahasnya sebentar ini. Ayo. Yang pertama soalnya, sholat yang berdiri atas imam dan makmum disebut dengan sholat apa? Bikin di bukunya. Bikin di buku. Gak usah, langsung jawaban. Yang kedua soalnya, seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada A. laki-lakinya, B. perempuan, C. anak-anak, D. semua benar. Semua benar. Semua benar. Dan yang ketiga, orang yang sholat di belakang makmum disebut A. amil, B. makmum, C. balik, D. masbuk. Ya? Ya. Nah, yang keempat, menjadi makmum yang baik yaitu senantiasa mengikuti gerakan imam dengan mendahuluinya. Di antara syarat makmum adalah A. mengikuti imam, B. berniat untuk menjadi imam, C. mengetahui atau mengikuti gerak-geri imam, D. pilihan B dan C benar. Ayo. Ya. Yang kelima, pada saat imam melaksanakan jamaah tiba-tiba imam kentut sehingga imam batal dalam pelaksanaan sholat, maka makmum yang berhak mengikuti dan mengganti imam pada posisi apa? Yang A, imam di belakang imam persis, B, di belakang sebelah kanan imam, C,
di belakang imam sebelah kiri dan kanan. D di belakang imam paling ujung kanan imam. Ayo. Dan kita periksa bersama. Harus jujur ya, misalnya harus jujur. Yang pertama tadi, siapa yang mau membaca pertama? Ya, mulai dari sini. Baca soal langsung jawaban. Yang ini akan dimakai makhluk bersalah. Ya, sholat berjamaah. Yang nomor 2, dalam laki-laki yang Islamnya dari makmum kepada D. Semua benar. ya, semua benar. Yang ketiga, Orang saya di ya, makmum. Yang keempat, sebagai makmum yang baik itu biasa mengikuti arahan imam dari antara satu makmum. Cara makmum adalah D. Mengetahui dan mengikuti dan pilihan D dan C benar. ya, pilihan B dan C benar. Yang nomor 5, Pada saat ini melakukan jamaah, tiba-tiba imam tersebut sehingga ini maka dalam masa salat kita jawaban teman B. Yang lain apa jawabannya? A. Yang menjadi pengganti imam yaitu makmum yang berada di persis di belakang imam. Berarti bisa semua ya materi kita hari ini. Nah, karena udah paham semua, ada yang bisa menyimpulkan apa aja pembahasan kita hari ini? Ayo, pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Bisa. Kemudian salat berjamaah dan satu hukum syarat imam dan makmum sebutkan sedikit-sedikit. Pengertian secara bahasa sholat yang dilakukan satu atau lebih orang. Dasar hukum berada pada surat An-Nisa ayat 102. Syarat sah imam dan makmum. Syarat sah imam Islam tidak bilang akal memayyiz imam kalau ada makmum laki-laki maka imam dianjurkan laki-laki. Syarat sah makmum berniat menjadi makmum kepada imam yang diajukan. Islam tidak hilang akalnya. Posisi imam dan makmum. Bisa posisinya? Enggak. Yang lain ada bisa menyimpulkan? Tidak. Bisa? Ya. Karena tadi sudah disimpulkan teman-teman, selanjutnya Ibu yang akan menyimpulkan. Tadi kan kita membahas sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sholat yang kita kerjakan secara bersama-sama. Yang salah satunya menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah ini dikerjakan dalam satu tempat, misalnya di masjid.
kita mengerjakan sholat di masjid. Kalau tidak di masjid, di musola. Dasar tentang pelaksanaan sholat ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa 102. Dijelaskan tadi kalau Muhammad melaksanakan sholat berjamaah, di dalamnya terdiri dari beberapa sahabat. Dia hendak melaksanakan sholat, maka Muhammad itu melaksanakan sholatnya secara bersama-sama atau dengan sholat berjamaah. Seterusnya tadi tentang syarat imam, syarat sah menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum. Yang pertama Islam, yang kedua balik atau berakal, yang ketiga mumaiz. Selanjutnya itu imam berdiri lebih depan daripada makmum. Selanjutnya syarat sah menjadi makmum. Syarat sah menjadi makmum yang pertama tadi, kita berniat untuk mengikuti gerakan imam, tidak mendahului gerakan imam, mengetahui gerak-gerik imam secara langsung maupun perantara. Selanjutnya posisi kita dalam pelaksanaan sholat. Bila ada dua orang laki-laki yang hendak melaksanakan sholat berjamaah, maka posisinya dalam pelaksanaan sholat itu berdiri di samping imam. Yang kedua itu bila ada anak kecil yang hendak melaksanakan sholat, di situ ada laki-laki dewasa, anak kecil tadi, perempuan, maka posisinya dalam pelaksanaan sholat salah satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum di belakang. Selanjutnya anak-anak tadi berdiri bisa di samping makmum laki-laki. Kalau jamaahnya belum penuh, maka bisa berdiri di samping. Kalau jamaah makmum laki-laki udah penuh, maka anak-anak tadi berdiri di belakang. Selanjutnya makmum perempuan. Makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Sampai sini paham semua? Ya. Untuk minggu besok jangan lupa bikin latihan yang ada di dalam buku paket dan melanjutkan materi kita apa yang akan kita pelajari lagi sesian membikin latihan. Kan cuma sedikit kita bahas. Di soal itu juga sedikit yang dibahas, selanjutnya materi baru. Ya, yuk. Ketua pimpin dulu. Siap, Rat. Hormat, Rat. Tegak, Rat. Hamdalah.